Vietnam saat ini dianggap menang melawan virus corona. Banyak orang yang memuji dan meminta Indonesia mencontoh Vietnam dalam hal penanganan corona. Apakah kita bisa menggunakan cara Vietnam untuk melawan corona? Lalu apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Vietnam untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona? Di Vietnam pun sama dengan Indonesia, yaitu melakukan social distancing. Mereka patuh dan tak pernah menyepelekan akan hal itu. Tetapi lihatlah di Indonesia, ketika disuruh beribadah di rumah pun ada kelompok-kelompok yang nekat untuk memburu surga hingga tak memperdulikan peraturan pemerintah mengenai perintah beribadah di rumah saja. Negara kita itu berisi banyak orang yang imannya sundul langit. Bahkan ketika corona belum masuk ke Indonesia, orang kita ada yang mengatakan bahwa corona itu tentara Tuhan yang menghukum China dan lain sebagainya. Kemarin waktu masa Paskah, mungkin ada orang-orang yang memaksakan diri untuk pergi ke gereja atau berkumpul. Sekarang, masa puasa, mungkin masih ada yang tak peduli aturan pemerintah dan bahkan tak mendengarkan suara ulama yang meminta untuk salat tarawih di rumah. Apakah di sekitarmu ada? Hal ini menjadi keresahan saya sendiri terkait fenomena imannya orang Indonesia yang terkesan mengesampingkan logika serta seperti niat menguji Tuhan itu sendiri. Di Vietnam, tak ada kejadian-kejadian seperti itu. Aparat hukum hingga mata-mata di sana sangat tegas dan tak perlu takut dituduh menistakan agama ketika hendak membubarkan kerumunan massa yang berbondong-bondong menuju rumah ibadah. Sekali lagi saya bertanya, apakah di sekitarmu masih banyak orang berkumpul di rumah ibadah demi memburu surga? Lalu kalau penyebaran corona makin meluas akibat kumpulan massa tersebut yang disalahkan tetap pemerintah, mengapa tidak menyalahkan Tuhan sekalian? Media di Vietnam hanya mengabarkan semangat juang dalam mendukung pemerintah melawan corona. Sedangkan di sini lihatlah, media-media seperti rebutan clickbait dalam setiap beritanya. Judul yang membawa keresahan masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah pun masih ramai. Di Vietnam tidak ada media yang seperti itu. Sebenarnya di Indonesia, ketika semua orang mengikuti aturan pemerintah, saya pun yakin dapat menghajar corona dengan cepat. Belum lagi masalah yang datang dari para mafia pencari untung untuk perutnya sendiri pun masih banyak berkeliaran di negara kita bersembunyi di balik topeng-topeng kesucian. Kalau soal keimanan, kita pasti bangga dengan masyarakat kita. Mereka tak takut apapun demi iman mereka. Bahkan yang namanya mengklaim diri sudah berjalan di jalan Tuhan pun banyak dilakukan oleh orang beriman di negara kita tercinta. Lalu apakah beriman itu salah? Beriman itu tidak salah dan bagus untuk sisi spiritual dengan catatan disertai dengan logika dan akal sehat. Iman tanpa akal sehat akan membawa dampak buruk tatanan kehidupan. Jika masyarakat kita sendiri tidak memiliki kesadaran bahwa perang ini adalah perang bersama seperti yang terjadi di Vietnam, maka pemerintah akan serba salah terkait kebijakan apapun yang diambil. Pemerintah akan dianggap salah dan salah selalu. Ketika benar pun tak akan dianggap benar. Sebagai orang beriman, seharusnya orang-orang yang kerap nyinyir pada pemerintah tanpa data yang jelas itu takut dosa. Sebab bisa kita bayangkan, jika Presiden Jokowi itu benar mati-matian bekerja untuk seluruh rakyat tetapi tetap dibuli, maka seharusnya dosa orang yang membuli sangat luar biasa besar dosanya. Tetapi mungkin inilah uniknya orang beriman sundul langit yang ada di Indonesia. Mereka tidak takut kalau mereka itu salah sangka dan berakibat dosa. Karena beriman, mereka justru menganggap diri mereka adalah orang paling benar di bumi ini, sehingga bisa menilai baik buruknya hanya melalui penilaian sepihaknya saja. Lalu ketika Jokowi mendapatkan fitnah, maka para pemfitnah sudah memberi peluang Jokowi untuk menjadi orang yang paling berkenan di mata Tuhan karena membiarkan dirinya difitnah.
dicaci dan dimaki meskipun selalu berusaha sekeras tenaga bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Orang beriman sudah semestinya lebih berhati-hati dalam berpikir. Pikiran orang beriman yang salah, maka akan menjadi sebuah tindakan dan tuduhan yang salah juga. Apakah salah jika kita kata anak itu akan berbuntut neraka? Udah itu aja.